Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami takdimi pengasuh pondok pesantren Zain Hasan Genggong, yakni Al-Mukarram Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM. Yang kami hormati Rektor, Bapak Rektor Universitas Islam Zain Hasan Genggong, yakni Dr. Abdul Aziz Wahab BHMAG. Yang kami hormati Dekan Fakultas Tarbiyah, yang kami hormati Kaprodi PGMI, yang kami hormati seluruh staf dosen akademika Universitas Islam Zain Hasan Genggong, dan juga teman-teman mahasiswa-mahasiswi PGMI, terutama mahasiswa-mahasiswi Unzah semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam video kali ini, izinkan saya Muhammad Taufik dari PGMI semester 8A dengan nomor NIM 211201260452 akan mempresentasikan seminar proposal penelitian yang saya ajukan, yang berjudul mengeksplorasi pro kontra pemanfaatan teknologi AI bagi mahasiswa PGMI sebagai calon guru di tingkat dasar. Nah, baik, kita mulai. Yang pertama, kita masuk pada pembahasan latar belakang. Di era digital seperti sekarang ini, era teknologi, kecerdasan buatan atau AI atau Artificial Intelligence semakin banyak digunakan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, yang mana AI ini menawarkan banyak manfaat, mulai dari pembelajaran yang efektif, lebih interaktif, hingga efisiensi dalam administrasi. Selanjutnya, namun di dalam penerapannya ini masih saja menimbulkan tantangan atau yang disebut dengan kontra, seperti akses yang tidak merata di setiap daerah dan kekhawatiran terhadap privasi data, yang mana bisa menimbulkan kebocoran data seperti itu. Oleh karena itu, pemahaman penggunaan mengenai AI ini sangat menjadi krusial, terutama bagi calon guru di tingkat dasar. Ada 3 yang melatar belakangi, yakni peran AI dalam pendidikan, AI dalam kurikulum pendidikan, dan juga AI dalam konteks PGMI Unzah. Yang mana peran AI dalam pendidikan ini salah satunya adalah meningkatkan personalisasi pembelajaran. Yang kedua, mempermudah akses terhadap pembelajaran atau sumber belajar. Dan yang ketiga adalah meningkatkan efisiensi administrasi sekolah. Nah, untuk AI dalam kurikulum pendidikan ini, salah satunya adalah banyak negara telah mengintegrasikan AI ini ke dalam pendidikan, yang mana AI membantu guru dan siswa dalam pelajaran yang lebih adaptif dan juga efektif, tentu lebih interaktif. Yang ketiga, AI ini menyesuaikan dengan kebutuhan pendidikan berbasis Islam dan madrasah. Nah, AI adalah konteks PGMI Unzah di sini. Yang pertama, PGMI Unzah, mahasiswa PGMI ini perlu memahami AI secara mendalam untuk mendukung profesi guru. Nah, yang kedua, mengkaji bagaimana AI diterapkan dalam pembelajaran madrasah atau madrasah ibtidaiyah ya. Nah, yang ketiga, menyesuaikan penggunaan AI ini dengan nilai budaya lokal di daerah sekitar tempat tersebut atau daerah tersebut ya. Nah, setelah latar belakang ada rumusan masalah, yang mana saya merumuskan ada 3 rumusan masalah. Yang pertama adalah apa saja manfaat atau yang disebut dengan pro yang dirasakan oleh mahasiswa PGMI Unzah setelah menggunakan teknologi AI. Yang kedua,
apa saja tantangan yang dihadapi atau yang disebut dengan kontra dalam menggunakan AI ini bagi mahasiswa BGM Unsa. Dan yang terakhir, yang ketiga, yang mana bagaimana cara menggunakan atau mengaplikasikan teknologi AI ini secara efektif, dan juga bagaimana tipsnya ya dalam menggunakan AI untuk mendukung pembelajaran di tingkat dasar. Nah, tentu tujuan penelitiannya yakni yang pertama mengidentifikasi manfaat utama teknologi AI. Manfaat tadi pro ya bagi mahasiswa PGMI. Yang kedua, menggali tantangan yang dihadapi mahasiswa PGMI dalam penggunaan AI. Yang ketiga adalah memberikan rekomendasi bagaimana cara penggunaan AI ini bisa secara efektif dalam pembelajaran di tingkat dasar seperti madrasah. Selanjutnya ada manfaat penelitian, yang mana manfaatnya saya dibedakan menjadi dua. Ada manfaat praktis, ada manfaat teoritis. Manfaat praktisnya adalah bisa dijadikan referensi untuk mahasiswa. Kedua, untuk pengembangan kurikulum. Yang ketiga, penggunaan AI dalam pembelajaran. Dan yang keempat adalah keputusan yang bijak. Nah, untuk manfaat teoritisnya, yang mana yang pertama manfaatnya adalah untuk pengembangan teori pendidikan. Yang kedua, pemahaman tentang teknologi dalam pembelajaran. Yang ketiga, model integrasi AI dalam kurikulum. Yang keempat, dasar untuk penelitian lanjutan. Yang kelima, persepsi dan sikap terhadap teknologi. Yang keenam, pendidikan berbasis teknologi. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah konteks lokal dan budaya. Itulah manfaat praktis dan manfaat teoritis. Selanjutnya pembahasannya masuk kepada penelitian terdahulu, yang mana penelitian yang saya inginkan, penelitian yang saya ajukan, yang ingin saya lakukan, tentu ada hubungannya, ada persamaan atau mungkin perbedaan. Nah, yang mana apakah penelitian yang sudah saya lakukan, yang ingin saya lakukan ini sudah pernah dilakukan oleh pihak lain atau tidak, seperti itu. Makanya saya di sini mengkaji penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya lakukan. Yang pertama ada Jurnal Madaniyah volume 13 nomor 2 edisi Juli 2023. Lukman, Rizka Agustina, dan Rihadatul Aisy. Yang mana di sini disimpulkan bahwa teknologi AI ini sangat membantu dalam penulisan karya ilmiah. Namun tantangannya atau kontranya adalah penggunaan AI ini bisa menimbulkan banyaknya plagiarisme yang pertama, dan juga keefektifan dalam pembelajaran ya. Tentunya privasi data itu tadi, seperti itu. Yang kedua, ada penelitian peranan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam pendidikan, yang mana di sini menjelaskan peran AI dalam sebagai terobosan teknologi dalam mempermudah proses pembelajaran. Yang ketiga, di sini ada penelitian tentang pemanfaatan AI dalam era kurikulum merdeka, yang mana terjadi tahun 2023, perspektif siswa dan guru sekolah menengah. Yang mana di sini siswa menggunakan AI untuk membantu menyelesaikan tugas sekolah, sementara guru memanfaatkannya untuk pembuatan soal, administrasi, dan tugas pada platform Merdeka Belajar. Yang keempat, ada penerapan teknologi AI dalam pendidikan menuju generasi emas 2045. Yang mana di sini penerapan teknologi AI dalam pendidikan merupakan langkah strategis dalam membentuk generasi masa depan yang beretika, berbudaya, dan mampu bersaing secara global. Nah, itu penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang ingin saya lakukan atau berhubungan dengan judul dari proposal yang saya ajukan. Selanjutnya ada kerangka konseptual, yang mana penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam, secara kontekstual, pro dan kontra dalam pemanfaatan AI
oleh mahasiswa PGMI Unza sebagai calon guru di tingkat dasar. Yang mana penelitian ini akan mengeksplorasi persepsi mahasiswa terhadap teknologi AI, termasuk manfaat yang dirasakan, tantangan yang dihadapi, atau kendala yang dihadapi mungkin, atau juga dampaknya terhadap kesiapan mereka sebagai pendidik di masa depan. Nah, di layar ada ada peta konsep, di dalam PPT ada peta konsep yang mana itu adalah hubungan antara pemanfaatan AI, yang mana ada faktor pro dan ada faktor kontra, dan nanti dihubungkan dengan dampak bagi mahasiswa PGMI seperti itu. Selanjutnya adalah jenis penelitian, yang mana penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus eksploratif, yang mana bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena yang sedang diteliti dan dengan menggali makna, pengalaman, serta pandangan subjek penelitian. Yang mana desain studi kasus eksploratif ini digunakan untuk mengeksplorasi fenomena kompleks mengenai pemanfaatan AI atau kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam mempersiapkan mahasiswa PGMI ini sebagai calon guru di tingkat dasar. Selanjutnya ada tahapan analisis. Ada 4 tahap yang mana yang pertama adalah tahap transkripsi data, yang mana proses merekam dan menuliskan hasil wawancara dan FGD, ya, forum group discussion, secara verbatim untuk memastikan semua informasi terdokumentasi dengan baik. Yang kedua ada tahap pengkodean, yang mana di sini mengidentifikasi dan pemberian kode pada bagian-bagian penting dari data untuk menemukan pola dan tema utama yang nantinya akan muncul. Yang keempat adalah pengelompokan data. Setelah ditranskripsi, kemudian dimasukkan dalam kode-kode seperti itu, lalu dikelompokkan datanya. Organisasi data berdasarkan tema yang relevan, yang berhubungan yang saling berhubungan untuk mempermudah analisis hubungan antar aspek yang diteliti. Selanjutnya, di tahap terakhir adalah intervensi atau interpretasi mendalam, yang mana di sini dianalisis lebih lanjut nantinya terhadap data untuk mengidentifikasi temuan yang bermakna dan memberikan wawasan mengenai peran AI dalam mempersiapkan mahasiswa PGMI sebagai calon guru. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan mengenai seminar presentasi proposal yang berjudul mengeksplorasi pro kontra pemanfaatan teknologi AI bagi mahasiswa PGMI Unza sebagai calon guru tingkat dasar ini, yang ingin saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata maupun ada tayangan-tayangan PowerPoint yang kurang berkenan, atau mungkin dari animasinya ataupun dari yang lain. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.